Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Oleh Diners, dengan Nana di sini. Nah, kita udah 3 minggu ngobrol sama narasumber yang hebat nih. Tapi selama 3 minggu kemarin ini kan kita udah ngobrolnya sama cowok. Kali ini, di minggu terakhir bulan Maret ini, kita kedatangan narasumber cewek yang sangat spesial nih. Boleh dong perkenalan diri dong, Ci? Hey. Halo, nama saya Nicole, lulusan arsitek, tapi sekarang kerjaannya sih nggak gitu nyambung ya. Kerjaannya ngajar yoga sama pole dance gitu. Ngajar yoga sama pole dance? Iya. Dari arsitek, bentar. Cici sekolah arsitek, susah-susah, jadilah yoga instructor. Gak ngerti buat apa tuh susah-susah sekolah arsitek. Oke, itu agak cukup jauh banget ya, benar-benar. Terus yang menurut yang menarik lagi nih teman-teman, Cici Nicole ini punya pelayanan sosial nih. Coba boleh ceritain dong pelayanan sosial apa sih yang lagi dikerjain, Ci? Jadi aku dan temanku namanya Pamela. Kita tuh bikin satu yayasan namanya Nyata Foundation. Itu sebenarnya singkatan. Kepanjangannya itu Naungan Yayasan Anak Tanah Air. Naungan Yayasan Anak Tanah Air. Nah, Oh, jadi kalau Nyata. disingkat Nyata ya. Oh, oke. Nah, si Nyata Foundation ini yayasan yang bekerja di bidang pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu gitu. Jadi kita cari sekolah-sekolah atau anak-anak yang tidak mampu di pedalaman-pedalaman Indo, terus kita ajak kerja sama sekolahnya untuk membantu mereka untuk terus dapat bersekolah. Oh, jadi benar-benar ngebantu dalam segi apapun ya, dana maupun dana doang berarti ya? Utamanya sih kalau dari donatur kita terima dana. Nah, nanti kitanya salurinnya bermacam-macam. Jadi si dana ini kan misalnya nih kamu nyumbang, kamu punya adik asuh nih di Kalimantan lah misalnya gitu. Nah, donasi bulanan yang kamu sumbangin ini selain untuk mereka biaya sekolah, bisa untuk perlengkapan sekolah mereka, bisa untuk gaji gurunya juga, bisa untuk operasional sekolah sama fasilitas kelengkapan sekolah gitu kayak buku, papan tulis, Oh, berarti kursi, pokoknya supaya anak kita bisa sekolah ya, aja. supaya si proses belajar mengajar ini terus lanjut lah, nggak keputus di tengah jalan gitu. Oke, sebelum nih kita flashback dulu nih, Ci. Iya. Nah, Cici tuh kok bisa merintis foundation ini gitu? Dari mana gitu dapatnya ke ilhamnya tuh dari mana gitu, Ci? Ilham. Awalnya dulu kalau pas di sekolah itu kan diwajibin ya, lupa kayaknya setahun sekali deh sama teman-teman angkatan gitu sama guru diwajibin kayak kita harus kunjungan ke, boleh pilih lah, misalkan ke panti asuhan atau nggak ke panti jompo, kemanapun boleh pilih. Oh, pokoknya ke tempat-tempat untuk baksos lah ya, gitu. baksos bener bahasanya ya. Nah udah gitu kita lulus SMA tuh kan kuliahnya pada pecah-pecah. Akhirnya kita sama teman-teman kuliah tuh bilang, sama teman-teman SMA nih, ya udah yuk gimana kalau setahun sekali ketika semuanya pada balik nih dari kuliah kan suka ada liburnya nih, kita bikin aja si baksos ini jadi acara tahunan kita. Oh, acara tahunan bareng sama anak-anak SMA. Iya, sama teman-teman SMA. Sama teman SMA termasuk juga. Oke. Ya. Udah gitu sampai akhirnya waktu itu aku nabung terus mencoba volunteer ke Afrika. Jadi di sana itu ya karena kan ya di sini kan kesannya Afrika tuh susahnya gimana ya. Jadi aku tuh pengen nyoba, pengen ngerasain gimana sih kalau kita volunteer di daerah yang benar-benar remote gitu. Udah gitu di sana menariknya itu mereka ya itu karena memang kebetulan kalau aku paling suka lebih di anak-anak ya daripada kan banyak jenis ini. Di sana dia pendidikan juga, kita volunteer sebagai guru Inggris sama guru mat. Aku tinggal di sana kayak hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan. Volunteer. Nah dari sana jadi kepikiran kayak ngefokusin kayak oke, kemarinnya kita baksos ke sembarang tempat. Gimana kalau sekarang kita mulai yuk difokusin ke pendidikan anak-anak gitu. Kayaknya di Indo kayaknya banyak nih yang membutuhkan gitu awalnya. Jadi dari situ berkembang gitu. Bahas sama partner Cici, akhirnya ngebangun si foundation ini gitu. Iya, betul. Foundation ini kira-kira udah berapa lama sih?
Awal berdirinya banget sih 2014 akhir ya, 2014 akhir. Jadi tapi itu kita juga nggak langsung kayak tahu tujuan kita mau ngapain, terus program-program kita apa enggak. Itu maksudnya si programnya mah berkembang sih sesuai ya waktu lah ya. Dengan Jadi proses dengan ini gitu. Cuma ya awalnya gitu dulu kita tahu kurang lebih kita mau di bidang pendidikan dan di bidang anak-anak gitu. Cuma sambil jalan, sambil ngalir aja. Sambil ngalir, sambil jalan, berkembang, terus kayaknya ngikutin dengan ya begitulah. Ya. Jadi sekarang sebenarnya si foundation ini tuh sudah merangkul berapa sekolah sih di Indonesia ini? Atau nggak kehitung sekolahnya? Kehitung karena jadi tuh kita kan kerjaannya setiap kali survei dulu nih. Udah gitu kita tentuin apakah sekolah ini atau lingkungan ini benar-benar membutuhkan nih. Kalau ternyata dia benar-benar membutuhkan, terus kita kan punya kayak aspeknya banyak nih untuk dilihat. Kalau dia benar-benar membutuhkan, akhirnya kita ambil jadi partner. Nah, kalau nggak salah itu kita udah 34 sekolah dengan total 1.813 anak deh kalau nggak salah. Wah, berarti banyak banget anak-anak yang udah dirangkul sama Nyata Foundation ini ya, Ci ya? Lumayan. 34 sekolah di seluruh Indonesia. 34 sekolah di seluruh Indonesia ini. Di seluruh Indonesia. Paling banyak di mana, Ci? Paling banyak aku lupa data pastinya sih, cuman kita memang di daerah timur lebih banyak ya, karena kalau kita datang ke lokasi di daerah timur itu masih jauh lebih terbelakang dibanding Jawa. Dibanding Barat lah ya. Iya, betul. Jadi kayak daerah Flores, terus terakhir kemarin kita ke Papua. Nah, dari situ banyak sih sekolah-sekolah yang kita ambil juga. Hebat sih. Flores dan seterusnya sih kayak Flores, Kupang, Sumba, Alor gitu. Semua timur, sana aja ya gitu. Indonesia Timur. Keren sih. Kok bisa? Aku bener-bener kayak amazed banget sama Cicing gitu. Kok bisa gitu dari teman-teman SMA. Jadi kesannya kayak apa ya? Aku bisa kayak simpulkan reunian SMA-nya itu dengan baksos gitu. Keren banget sih kalau zaman itu sampai bisa akhirnya ngebangun si Nyata Foundation ini gitu. Menurut aku sih keren banget sih, Ci. Itu kayaknya secara tidak sengaja mungkin. Tidak sengaja. Terus kayak gitu, Ci. Sebenarnya Nyata Foundation ini tuh apa sih yang membuatnya spesial gitu dibandingkan dengan foundation lain? Kan banyak nih foundation yang membantu anak-anak juga nih. Nah, Nyata Foundation itu apa yang membuatnya spesial daripada yang lain? Nah, kita punya program, salah satu programnya itu namanya program adik asuh. Program adik asuh itu ya gitu, jadi kayak misalkan kita pilih salah satu adik yang di lokasi tertentu, jadi biasanya kita sediain datanya nih. Datanya sama nominalnya. Nominal itu berkisar dari 50 sampai 350 ribu per bulan. Jadi tergantung, biasanya tuh kalau kan ada jenjang TK, SD, SMP, SMA. Nah, dia SMA gitu lebih mahal. Soalnya kadang-kadang SMA ini ada kayak harus tinggal di asrama dan lain sebagainya gitu loh. Jadi cost-nya lebih tinggi. Nah, jadi bisa milih nih kakak asuhnya mau pilih adik yang di mana lokasinya, terus mau pilih yang jenjang berapa atau yang nominalnya berapa nih yang sesuai dengan pocket kita lah gitu. Nah, habis itu si kakak asuh ini kan bayar nih setiap kali bulanan. Nah, yang ngebeda ini gini, kayak program adik asuh ini sebenarnya banyak nih, banyak di mana-mana dengan organisasi serupa. Kalau aku boleh bilang yang ngebedain sih karena kita lebih personal ya. Maksudnya lebih personal gimana sih? Kayak sebulan sekali ini kita pasti kasih laporan. Sebulan sekali kita kasih laporan kayak kegiatan apa aja sih yang si adik-adik ini lakuin ke kakaknya. Terus nanti karena ini jumlah adiknya banyak ya, jadi kita nggak bisa tiap bulan kayak gitu sih. Biasanya kayak sekitar 6 bulan sekali tuh pasti ada di mana kayak si adik-adik asuh nih bikin surat personal buat kakaknya. Antara bikin surat personal atau bikin misalkan kartu ucapan lebaran, kartu ucapan Natal gitu, tergantung ininya ya. Terus kayak rapot kita kasih apa. Jadi si kakak asuh dan adik asuh ini tuh bisa berkomunikasi gitu. Jadi benar-benar kita bisa melihat perkembangan si adik asuh ini gitu. Benar-benar bisa mengenal lah gitu. Kadang-kadang suka ada kakak juga yang kayak boleh nggak lihat kesehariannya nih adik asuhnya kayak apa gitu. Nah, kita juga bisa bantu kakak asuhnya untuk lihat nih keseharian adik asuh di sana itu kayak apa sih, biar kayak ada apanya ya, ada connection. Benar. Berarti contohnya misalkan aku
aku nih, aku nanti ngelihat ada adik asuh aku pengen di daerah Papua misalkan. Iya. Jadi nanti aku lihat, nanti aku bisa minta kayak, oh Ci, aku pengen lihat dong si adik asuh aku tuh ngapain aja, dia tuh belajarnya kayak gimana, kesehariannya seperti apa, misalnya gitu. Oh bisa atau gitu ya? Saling nyuratin gitu, saling. Oh bisa kirim-kirim surat juga? Bisa juga. Video call gitu bisa nggak Ci? Kalau video call, kebetulan karena lokasinya banyaknya di remote area, itu tuh masih susah sinyal. Jadi si guru-guru atau kayak PIC kita di setiap sekolah juga kadang-kadang harus ke kota dulu untuk ada internet supaya kita bisa keep in touch sama mereka gitu. Kan karena kita bertukar laporan kan gitu. Oh, tapi kalau misalkan berarti bisa lihat dari video gitu ya? Mereka PIC di sana tuh guru-guru berarti ya? Iya, banyakannya guru-guru. Jadi kita pilih satu guru untuk jadi penanggung jawab gitu. Oh, penanggung jawab di sekolah itu misalkan? Iya, yang misalkan bertugas kayak untuk ngasih laporan ke kita, untuk ngasih kayak laporan keuangan-uangnya dipakai apa aja, gitu-gitu kan, dan seterusnya. Wah, keren sih. Bisa kayak kesannya jadi kayak misalkan aku nggak punya adik gitu ya, jadi bisa punya adik sendiri tapi jauh di sana, dan aku bisa support dia gitu. Dan bahkan kalau misalkan kalian sewaktu-waktu mau ngunjungin juga bisa banget. Oh bisa ngunjungin juga? Bisa. Wah, keren banget sih. Langsung aja datang ke sana. Langsung aja datang ke sana. Nanti dibantuin di mana lokasinya gitu kan ya. Bener. Nah, Ji, kan ini udah berkembang banget nih kan, udah dari 2014 berarti udah hampir udah 9 tahun ya, udah hampir mau 9 tahun kan, apa sih 2014 akhir kan? Iya, betul. Nah, Cici punya apa sih kayak mimpi gitu ke depannya, 5 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana, punya kayak apa ya sebutannya? Rencana ke depannya tuh gimana Ci untuk 5 tahun ke depannya, 10 tahun ke depan gitu. Sebenarnya gak kebayang kayak misalkan kayak goals tertentunya yang apa ya, misalkan lebih ke gini. Sekarang misalkan aku punya 34 kita Nyata Foundation bersama kakak asuh ini punya 34 sekolah dan 1.800 anak lah kurang lebihnya. Goalsnya sih nggak muluk-muluk, pengennya kayak setiap tahun ajaran kita nambah nih jumlah ininya, jadi jumlah sekolahnya nambah, jumlah muridnya juga nambah. Tapi nggak sekedar cuman jumlah sekolah atau jumlah muridnya, kita pengennya kita nambah ketika kita udah benar-benar bisa ngehandle nih. Jadi bukan cuman kayak wah gue udah nambah 1.000 anak lagi tahun depan, enggak. Tapi maksudnya pengen benar-benar kita tuh kalau satu sekolah jadi kayak terpantau ya, maksudnya jadi dari anak, guru, fasilitas sekolah, bangunan sekolah gitu bener-bener terpantau. Jadi kayak pengen lebih ke kualitasnya ya, pokoknya tetap keep apa sih, kayak kualitasnya tetap dijaga gitu ya. Harapannya sih ya memang bisa terus nambah, karena dengan bertambahnya gini, dengan bertambah kenalan nih kayak kalian gitu, biasanya suka ada aja nih kayak oh Ci aku tahu nih di daerah sini ada juga nih yang membutuhkan bantuan, nanti dari sini ada, dari situ ada. Jadi sebenarnya demand tuh banyak gitu demandnya. Cuma kan kita benar-benar perlu nyeleksi juga ya, terus perlu ngeliat kapasitas kita kayak bisa nggak sih kita ngehandle gitu. Jadi jangan sampai kita ambilin nih semuanya tapi nanti udahnya begitu nggak kehandle, malah jadi ujungnya anak-anaknya nggak keurus juga gitu kan ya. Tapi ya maksudnya goals pelan-pelannya sih itulah, nambahin sekolah pelan-pelan, nambahin anaknya jumlahnya gitu, sama lebih dikenal sama orang-orang. Dalam artian kalau lebih dikenal sama orang-orang, jadi kan yang jadi kakak asuh juga lebih banyak. Iya. Bener juga, promosi tujuannya itu promosi. Tapi bener sih kalau misalkan kita tuh kayak anak-anaknya banyak, kayak kesannya kita punya resource-nya banyak tapi nggak ada yang take care gitu juga, kan bakal terbuang percuma gitu kan. Bener. Nah itu sih yang aku pikirin juga salah sih, bener sih. Nah Ci, kalau misalkan ini Cici kenapa sih mau gitu nerusin ini? Kan sebenarnya kan foundation ini bukan foundation yang mencari uang kan, bukan mencari uang untuk Cici kan. Kenapa Cici tuh mau sih ngejalanin ini gitu? Awalnya memang dari iseng terus kayaknya kayak seneng aja gitu ngelakuinnya gitu. Lama-lama sebetulnya lebih ke mungkin ego diri sendiri. Ego dalam artian sebenarnya aku tuh kalau ngelakuin kayak gini aku yang di recharge banget gitu. Jadi kan kesannya orang kayak ngapain sih lu capek-capek misalnya, enggak juga. Sebenarnya kayak gue yang butuh loh, makanya gue tuh ngelakuin ini gitu. Merasa terpanggil untuk melakukan ini nggak sih, Ci? Bener nggak sih, Ci? Bener merasa terpanggil sih. Jadi ketika kita ngelakuin ini yang ngerasa lebih apa ya, lebih plong lebih aja happy gitu, lebih happy, bener-bener. Lebih happy tuh diri sendiri kan, karena misalnya kayak
awalnya kalau misalkan kita tidak melakukan pelayanan ini tuh kesannya kayak aduh ada yang kurang gitu. Nah, bener gak sih, Ci? Jadi sebenarnya gimana ya, bukan berbagi berkat ya, tapi dengan melakukan ini aku tuh justru yang mendapat berkat tuh aku gitu, maksudnya tiap kali kayak visit ke anak-anak, tiap kali visit ke sekolah dapat energi positifnya tuh gede banget gitu. Dari senyuman anak-anak itu juga bener iya, gak sih? Seru ya. Seru banget ngeliat senyuman anak-anak Iya, gitu kayak ini anak-anak yang gua asuh gitu kan misalnya. Gitu. Apalagi kalau bisa ngeliat perkembangannya ya, misalkan anak-anak yang dari TK sekarang udah mulai SD mau lulus itu kan kayak seneng banget nih lihat progresnya gitu. Yang kayak akhirnya apa yang kesannya anak ini tuh awalnya kayak nggak bisa sekolah nih, tapi karena di support sama kakak-kakak asuh jadi dia tuh bisa sampai SMA gitu, sampai bisa cari kerja gitu kan. Wah keren sih, aku benar-benar kayak wah salut. Nah Ci, kalau misalkan ini kan tadi kan kita ngomongin yang baik-baiknya nih, yang bagus-bagusnya, pasti kan di balik itu tuh ada challenge nih. Nah challenge-nya itu apa sih Ci? Challenge dalam menjalani ini? Awal mula banget challenge-nya ini karena ini kerjaan volunteer, berarti si orang-orangnya tuh nggak ada yang tetap kan. Jadi maksudnya kayak kita semua punya kerjaan masing-masing, kita semua punya prioritas masing-masing. Jadi hanya di waktu luang kita ngerjain ini. Yang which is perkembangannya jadi agak lambat. Karena kan kadang aku ada waktu luang hari ini, kamu nggak ada. Jadi kayak nyocokin waktunya aja susah nih sama volunteer gitu. Itu pertama tadinya. Tapi sejak COVID gitu, COVID membawa berkah juga sih sedikit ya. Sejak COVID jadi kita mulai kayak mikir kayak oh ini kayaknya perkembangannya akan lambat nih kalau gini-gini terus. Akhirnya kita mutusin mulai work from home kan kalau waktu itu kan, jadi kayak campur-campur nih. Waktu itu kan masih di rumah, tapi gimana kalau mulai kita harus dari dana yang masuk kita sisihkan sekian untuk menggaji orang-orang yang bisa kerja, jadi benar-benar bisa fokus karena progresnya juga akan beda gitu. Kalau misalkan fokus di satu pekerjaan ini kan jadinya benar-benar bisa perkembangannya cepat gitu. Benar. Jadi tadinya perkembangan agak lambat karena itu, karena ketika hanya ada waktu luang baru kita menyisihkan waktu untuk kerjain ini gitu. Benar. Tapi sekarang kita ada komitmen, jadi pokoknya misalkan kita udah ada nih, kalau sekarang kan udah bisa tatap muka ya. Jadi kerja juga kita udah ada kayak waktu-waktunya kapan aja tatap muka, kapan kerja dari rumah. Jadi kerasa banget sih si progresnya jauh lebih cepat. Jadi itu yang nomor satu nih, emang butuh kerja benar-benar fokus ya buat perkembangannya jadi lebih cepat. Yang nomor dua sih sebenarnya lebih ke funding ya, maksudnya jadi yang sustainable gitu. Dulu itu awal banget kita mulai kan emang kita eventnya juga one time, misalkan berkunjung ke satu sekolah udah. Tapi kita mikir kalau kayak gitu mau putus dong ya, jadi kita cuma sekali datang udah. Akhirnya kita mikir nih gimana caranya supaya at least 1 tahun deh. Makanya kita bikin si program adik asuh ini. Jadi misalnya nih kamu join adik asuh, kita sih nggak sampai taken kontrak gitu ya, tapi kita kurang lebih sounding Kak kalau bisa setahun ya, karena biar menjamin selama setahun ini si adik ini bisa sekolah nih. Gitu. Kalau misalkan kakak memang ada kendala mau berhenti di tengah-tengah atau gimana, kasih tahu aja biar kita bisa cari gantinya. Nah itu lumayan nih mengurangi kerja kita kan, jadi at least si adik-adik ini tuh setahun udah aman nih dia. Gitu. Udah pasti setahun ini beres lah ya. Iya gitu. Jadi kedepannya mungkin yang lebih butuh itu yaitu si sustainable funding ini gimana nih gitu, dan cara marketingin biar semakin banyak orang yang tahu, kan berarti akan semakin banyak orang yang menjadi kakak asuh yang support gitu kan. Gitu. Wah, ternyata susah juga ya. Lumayan ya. Nah, coba Ci, kalau misalkan bisa nih ada anak-anak dari Nyata Foundation nih bisa nonton ini, nonton podcast atau dengerin podcast ini, Cici mau ngomong apa nih sama anak-anak? Maksudnya ke adik-adik di sana? Adik-adik di sana. Adik-adik yang di pedalaman nih? Iya, adik-adik di pedalaman. Atau kakak-kakak asuh deh, kakak-kakak asuhnya. Enggak sih, kalau ke kakak-kakak asuh mah jelas mau bilang terima kasih banget gitu karena udah ngedukung. Mungkin kadang bagi kita nggak seberapa ya kayak uang jajan gitu, tapi ternyata bagi adik-adik di sana tuh itu seluruh masa depan mereka banget gitu. Jadi kayak makasih banget dengan supportnya. Yang belum join, ayo kita join sekalian promo. Sekalian promo boleh sekalian. Kalau untuk adik-adik sih ini ya kita akan terus bilang kayak betapa pentingnya sekolah itu gitu. Mungkin nanti jurusan ada yang macam-macam ya kayak kita ya. Kerja apa, lulusan apa gitu. Tapi minimal dengan kita sekolah kita tuh punya bekal lah, bisa bertahan hidup. Betul. Jadi kayak meningkatkan kualitas hidup kita lah gitu. Wah, ternyata hebat juga sih. Aku jadi kepikiran pengen masuk sih. Kayaknya menarik gitu. Menarik gitu. Tanya-tanya dulu aja boleh. Nah, Ci kayaknya
apa ya? Kalau dari aku ya, aku setelah mendengarkan ini tuh aku merasa kayak ternyata tuh masih banyak orang-orang di luar sana tuh yang care dengan orang lain loh. Soalnya kan kayak sekarang tuh dunia tuh kan bisa dibilang kayak makin kejam. Iya, benar. Makin semua orang tuh makin kayak egois atau enggak dia lebih fokus sama dirinya sendiri. Iya. Ternyata tuh masih ada orang-orang yang sampai bisa bangun foundation kayak Cici atau punya pelayanan yang lain gitu kan, kayak minggu-minggu kemarin aku ngobrol sama narasumber gitu. Mereka tuh punya pelayanan sosial untuk melayani orang-orang gitu dan merangkul orang-orang gitu, dan aku merasa kayak wah Tuhan tuh baik gitu, masih ada orang-orang seperti ini. Ini aja kakak asuh yang bergabung kan berarti banyak banget nih kakak asuh yang ngebiayain si 1.800 adik-adik ini gitu. Karena kalau tanpa kakak asuh ya biarpun saya sama teman bikin foundation juga nggak akan berjalan gitu maksudnya. Tetap harus ada bantuan dari orang-orang baik ini gitu ya. Mereka hebat banget sih. Hebat banget sih. Terus guru-guru yang di pedalaman juga, mau mention ya buat guru-guru yang di pedalaman tuh gila banget sih. Maksudnya mereka ini gaji seadanya, yang kalau dibilang kayaknya mungkin nggak cukup ya untuk kehidupan sehari-hari juga gitu. Tapi mereka memilih bertahan nih demi pendidikan si anak-anaknya ini. Berarti gitu. mereka tuh benar-benar dedikasinya luar biasa sih, kalau guru-gurunya luar biasa. Kayak apa sih? Jasa seorang guru tuh mantap apa sih itu? Makanya dibilang pahlawan tanpa jasa ya. Itu benar sih, itu benar. Itu guru-guru di sana juga wah. Iya. Sampai mau apa ya, kalau aku tahu itu ya ada beberapa guru-guru yang mereka tuh meninggalkan kehidupan mereka di kota untuk ke pedalaman. Itu benar. Banyak banget kan? Kebetulan aku baru survei dari Papua kan tahun lalu yang Maret itu. Terus ya itu kalau misalkan masih guru lokal, tinggal di daerah lokal masih nggak aneh lah. Ini banyak juga loh guru-guru perantauan yang memilih tinggal di situ karena ya hatinya terpanggil di situ gitu. Buat dia kayak ya pasti kan otomatis kalau gaji di pedalaman dia lebih kecil segala macam. Hidupnya lebih susah juga kan. Bener, tapi ya itu mereka rela jadi dari kota pindah ke sana hanya untuk melayani gitu. Maksudnya itu keren banget mantap sih. Aku bener-bener kayak amazed banget ternyata tuh gini nih all day diners ya. Masih banyak orang-orang di luar sana tuh yang baik. Jadi jangan pernah kayak apa ya, merasa kayak dunia mah udah makin lama makin kejam, makin banyak nggak ada orang baik. Ternyata tuh masih ada loh, apalagi nih 1.800 anaknya bisa disupport sama kakak-kakak asuh loh di Nyata Foundation ini. Jadi aku merasa kayak aduh thanks God banget lah buat ada orang-orang seperti ini gitu. Thank you banget loh Ci udah mau datang. Thank you. Aku tahu Cici sibuk ya, apa ngajar yoga, jadi ngurusin Nyata Foundation gitu kan. Tapi thank you banget udah mau datang, udah mau sharing di Dine In Podcast ini ya. Nah, All Day Diners untuk bulan ini, untuk bulan Maret ini ini episode terakhir. Jadi jangan lupa untuk nonton episode di bulan April minggu depan, oke? Bye All Day Diners. Share food, share goodness. See you di next podcast. Bye. All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.